Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Sumber Konten TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Di saat yang sama kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita semua dijadikan insan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Para pemirsa TV yang sangat berbahagia, di pertemuan ini kita sedikit menguraikan yaitu nilai-nilai sedekah bagi para du'afa. Sedekah biasanya kalau kita temukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berduit atau orang-orang yang kaya saja. Sehingga pada suatu hari para sahabat, hadis ini diceritakan oleh Abi Dzar, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur." Enak ya orang yang kaya, orang yang berduit, nanti pergi menghadap Allah dengan beberapa pahala. Bagaimana tidak? Yusalluna kama nusolli. Mereka juga sholat seperti kami sholat. Wayasumuna kama nasumu. Dan mereka juga berpuasa Ramadan seperti yang kita lakukan. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Yang tidak sama dengan kita, mereka bisa bersedekah, memberikan infak, memberikan nafkah karena mereka punya uang, karena mereka kaya, karena mereka ada yang diberikan, ada diinfakkan. Sedangkan kami, bagaimana ya Rasulullah? Seketika itu Rasulullah terkejut dengan pertanyaan yang diberikan oleh para sahabat itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi." Apakah kamu lupa apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu juga bernilai sedekah? Kemudian para sahabat dengan tercengang senang hatinya. Iya ta Rasulullah, iya. Lupakah kamu dengan itu semua? Iya ya Rasul, kami lupa. Apakah itu gerangan yang menjadikan sedekah bagi kami yang tidak berduit ini? Kemudian seraya tersenyum Rasulullah menjawabnya, "Innalakum bikulli tasbihatin shadaqatan." Sesungguhnya bagi kamu yang senantiasa atau seraya membaca tasbih itu sudah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Dan kamu yang bertakbir setiap 5 waktu melakukan sholat dan membaca takbir setiap kesempatan
kamu seraya bertakbir, mengagungkan asma Allah, itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedaqatan. Setiap bertahmid, membaca alhamdulillahirabbil alamin, diberikan kenikmatan sehat, diberikan kenikmatan berpikir, diberikan kenikmatan kesempatan, itu juga sedekah. Kita bersyukur membaca alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah terima kasih ya Allah, itu termasuk nilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli tahlilatin sedaqatan. Dan setiap membaca tahlil itu juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita membaca tahlil. Habis sholat kita juga baca tahlil. Setiap ada pertemuan rutin juga kita baca tahlil. Itu dimasuki sedekah, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun 'anil mungkarin, dan kita nahi mungkar, mencegah perbuatan yang mungkar, itu juga dinilai sedekah. Apabila ada anak-anak kita yang jalannya agak kurang, agak tidak sesuai dengan syariat Islam, kita arahkan ke jalan kebenaran, itu suka dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi budhi ahadikum sedaqatin. Dan kita bergaul sedang dengan suami kita masing-masing, itu adalah juga sedekah. Qalu ya'ti ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Gusti Rasulullah, ya Rasulullah, apakah syahwat itu termasuk sedekah? Qala Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Apabila syahwat itu kita jalankan dengan jalannya haram, maka itu akan menjadi dosa. Fakadza idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Apabila syahwat kita lakukan dengan cara yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala, juga menjadi sedekah. Itulah maka kita jangan berkecil hati apabila kita diberikan nasib yang kurang beruntung, yaitu tidak menjadi orang kaya, maka janganlah berkecil hati. Segala yang kita perbuat, asalkan itu baik di jalan Allah, maka termasuk nilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.